Gambar berikut adalah susunan benda pejal homogen yang terdiri dari silinder pejal dan kerucut pejal. Koordinat titik berat susunan benda terhadap titik O adalah, jadi kita akan tinjau titik beratnya terhadap titik O. Oke, pertama kita perhatikan gambarnya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Physics Subject. Bersama saya Awal Sumardi. Alhamdulillah adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang titik berat. What is that? Apa itu titik berat? Titik berat adalah titik tangkap gaya berat dan juga merupakan perpotongan garis berat. Atau dengan kata lain, titik berat itu adalah titik pusat berat suatu benda. Nah, titik berat ditentukan oleh koordinat titik berat, yaitu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, atau X0, Y0. Nah, untuk menentukan titik berat beberapa benda, yang pertama itu titik berat untuk benda yang berupa kurva homogen. Nah, menggunakan rumus X0 sama dengan L1 kali X1 tambah L2 kali X2 tambah Ln kali Xn. L itu adalah panjang kurva yang pertama, L2 panjang kurva kedua. Nah, untuk X itu adalah garis tengah atau titik berat terhadap sumbu X. Saya ulangi, jadi X1 itu adalah titik berat terhadap sumbu X untuk kurva yang pertama. Untuk X2 itu adalah titik berat garis yang kedua ya, terhadap sumbu X. Nah, ini untuk X0, jadi X0 sama dengan L1 kali X1 tambah L2 kali X2 per L1 tambah L2 tambah Ln. Nah, untuk Y0 nya menggunakan rumus L1 Y1 tambah L2 Y2 tambah Ln Yn per L1 tambah L2 tambah Ln. Jadi untuk L1 sama sebelumnya, yaitu panjang garis kurva 1. Nah, untuk Y1 adalah titik berat terhadap sumbu Y ya, titik berat garis 1 atau kurva 1 terhadap sumbu Y. Begitupun dengan Y2, titik berat kurva kedua terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya benda yang kedua itu yang berupa bangun datar. Nah, yang berupa bangun datar atau berbentuk luasan, yaitu untuk X0 yang kita gunakan rumus A1 kali X1 tambah A2 kali X2 tambah AN kali XN per A1 tambah A2 tambah AN. Jadi A ini adalah luas dari bangun datar tersebut. Nah, untuk X nya itu sama, yaitu titik berat benda 1 terhadap sumbu X, itu untuk X0. Nah, untuk Y0 nya A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 tambah N kali En per A1 tambah A2. Nah, untuk Y1 itu adalah titik berat benda tersebut terhadap sumbu Y. Nah, untuk yang ketiga adalah yang berupa bangun ruang, misalnya kubus, balok, dan seterusnya. Nah, untuk X0 nya itu menggunakan rumus V1 kali X1 tambah V2 kali X2 tambah Vn kali Xn per V1 tambah V2 tambah Vn. Nah, untuk V sendiri itu adalah volume bangun ruang tersebut. Ini kalau misalnya balok berarti volume balok. Nah, berarti untuk menentukannya yang menggunakan rumus volume balok untuk X0. Nah, untuk Y0 nya yaitu V1 kali Y1 tambah V2 kali Y2 tambah Vn kali Yn per V1 tambah V2 tambah Vn. Nah, untuk Y sendiri itu adalah titik berat bangun ruang terhadap sumbu Y. Oke, selanjutnya ya, ini keterangannya ya. Jadi X itu adalah titik tengah atau titik berat terhadap sumbu X, Y itu adalah titik tengah atau titik berat terhadap sumbu Y. L itu adalah panjang kurva atau garis, A itu adalah luas benda, V itu adalah volume benda atau volume ruang. Nah, selanjutnya adalah contoh soal nomor 1, gambar di samping seperti huruf K mempunyai letak titik berat dengan koordinat D. Jadi, perhatikan gambarnya, kita akan menentukan titik berat pada gambar kurva homogen, di mana kurvanya itu membentuk sebuah huruf K. Jadi ini ya garis yang berwarna hitam. Oke.
Nah, selanjutnya kita tentukan untuk L1. Jadi pertama-tama kita tentukan dulu yang mana itu L1. Jadi L1 itu garis dari 0 sampai 12. Kemudian L2 ini garis miring dari 6 ke 12. Kemudian L3 itu yang 0 sampai garis ini ya, garis miring yang ke bawah. Nah, kita ke pembahasan. Jadi L1 itu panjangnya 12. Jadi L1 panjangnya 12 dari 0 sampai 12. Untuk L2 itu panjangnya 10. Nah, cara mencari L2 yaitu kita gunakan rumus Pythagoras, karena L2 itu merupakan sisi miring ya. Jadi L2 itu adalah sisi miring. Oke. Sisi miring. Nah, perhatikan L2 sama dengan 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 sama dengan 10. 6 sendiri kita peroleh dari 6 ke 12 itu panjangnya sama dengan 6. Nah, untuk 8, ini garis biru yang ini itu adalah 8 ya, sama dengan yang di bawah dari 0 ke 8. Jadi 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 sama dengan 10. Nah, untuk L3 sama nilainya ya, 6. Jadi 6 dari 0 sampai 6 untuk tingginya. Nah, untuk alasnya 0 sampai 8. Jadi 8. Jadi diperoleh L3 sama dengan 10 Newton. Nah, selanjutnya untuk titik berat terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang pertama X1. Jadi X1 ini titik beratnya di sini, atau X1 sama dengan 0. Jadi titik beratnya X1 itu berada pada titik 0, makanya X1 sama dengan 0. Untuk X2, letak titik beratnya itu di sini ya, antara 0 dengan 8, begitupun sehingga diperoleh 4. Jadi dari 0 sampai 8 titik beratnya itu adalah 4. Itu adalah X2. Jadi ini X2 ya, titik berat L2 terhadap sumbu X, dia berada antara 0 dengan 8, yaitu 4. Nah, untuk X3 sama, letaknya sama ya, X3 letaknya sama, titik beratnya terhadap sumbu X itu letaknya sama dengan X2, sehingga diperoleh X3 itu sama dengan 4. Dari 0 sampai 8 titik beratnya itu di sini, yaitu bagi duanya, yaitu 4. Nah, kemudian untuk Y1, nah Y1 itu dari 0 sampai 12, titik tengahnya itu berada pada koordinat 6. Ya, di sini ya berada pada sumbu Y, yaitu 6, sehingga diperoleh Y1 sama dengan 6. Untuk Y2 itu di sini letaknya antara 6 dengan 12, pertengahannya itu 9. Jadi 6 dengan 12, tengahnya itu 9. Kemudian untuk Y3 letaknya di sini, Y3 letaknya. Nah, titik tengahnya itu adalah 3, dari 0 ke 6, titik tengahnya itu adalah 3, sehingga diperoleh Y3 itu sama dengan 3. Nah, untuk penyelesaian kita masukkan ke rumus X0 sama dengan untuk X0 nya kita gunakan rumus L1 X1 tambah L2 X2 tambah L3 X3 per L1 tambah L2 tambah L3. Nah, untuk Y0 nya L1 Y1 tambah L2 Y2 tambah L3 Y3 per L1 tambah L2 tambah L3. Nah, X0 sendiri kita substitusikan nilainya. L1 itu 12 kali X1 itu sama 0, jadi 12 kali 0. Tambah 10 kali 4, L2 kali X2, tambah 10 kali 4, L2 kali X3, L3 kali X3 per 12 tambahan 10 tambah 10, L1 tambah L2 tambah L3. Sehingga diperoleh 2,5. Itu 40 tambah 40, 80. Bagi 32 sama dengan 2,5. Terhadap X sumbu X, titik berat kurva yang membentuk huruf K itu adalah 2,5. Nah, selanjutnya kita akan menghitung titik beratnya terhadap sumbu Y. Nah, kita langsung substitusi nilainya. Y0 sama dengan 12 kali 6, yaitu L1 kali Y1 tambah L2 kali Y2 10 kali 9 tambah L3 kali Y3 10 kali 4 per L1 tambah L2 tambah L3. Ya, seharusnya di sini tambah ya, jadi 12 tambah 10 tambah 10. Diperoleh itu 6. Jadi, untuk titik berat kurva yang membentuk huruf K pada koordinat X dan Y adalah 2,5,6. Jadi 2,5 itu X0, 6 itu adalah Y0-nya. Oke. Selanjutnya contoh soal nomor 2.
suatu sistem benda bidang homogen ditunjukkan seperti pada gambar. Koordinat titik berat sistem benda adalah, kita perhatikan gambarnya. Oke, gambarnya seperti ini ya. Oke, kita ingin menentukan titik beratnya. Jadi yang pertama adalah kita tentukan dulu benda 1 dan benda 2. Jadi pada gambar ini kita tentukan terlebih dahulu yang mana benda 1 dan benda 2. Nah, jadi kita tentukan benda 1 yang di bawah, nah benda 2 yang di atas seperti ini. Jadi bendanya membentuk huruf T ya. Jadi ini benda 1, benda 2. Nah, kemudian setelah kita menentukan benda 1, benda 2, nah di sini kita menentukan titik berat X dan Y pada masing-masing benda. Nah, untuk X-nya ya, untuk titik berat benda 1 dan benda 2 terhadap sumbu X itu sama ya. Jadi titik tengahnya itu terletak di sini. Oke, pada garis putus-putus yang berwarna hitam ini adalah titik tengah terhadap sumbu X. Jadi X1 dan X2 letaknya di sini sama, letaknya di titik ini. Jadi karena bendanya simetris, maka titik beratnya untuk sumbu X1 dan X2 itu sama dengan X0, yaitu 4. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa titik berat untuk sumbu X kedua benda sama, yaitu 4. Jadi kemudian kita tentukan titik berat terhadap sumbu Y. Oke. Nah, di sini letak Y1 yaitu sama dengan 3. Jadi Y1 itu terletak di sini pada benda 1, titik tengah terhadap sumbu Y terletak antara 0 dengan 6. Nah, pertengahan 0 dengan 6 itu 3 karena titik berat itu selalu berada di tengah dari sebuah gambar. Jadi Y1 sama dengan 3. Nah, untuk Y2 letaknya antara 6 dan 8, jadi Y2 itu sama dengan 7. Jadi ini letaknya Y2 di sini, sehingga diperoleh Y2 sama dengan 7. Nah, sekarang kita menentukan luas masing-masing benda. Jadi untuk benda 1 karena bentuknya membentuk sebuah persegi panjang, maka kita gunakan luas persegi panjang. A1 sama dengan panjang kali lebar, 4 kali 6 sama dengan 24 untuk luas benda 1. Untuk luas benda 2 panjangnya 8, lebarnya 2, jadi 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, kita tinggal menghitung Y0-nya karena X0-nya sudah ada yaitu 4. Jadi Y0. Y0 sama dengan A1 Y1 tambah A2 Y2 tambah AN YN per A1 tambah A2 tambah AN. Sehingga diperoleh ketika disubstitusikan nilainya diperoleh Y0 sama dengan 24 kali 3 tambah 16 kali 7 per 24 tambah 16. Sama dengan 72 tambah 112 per 40 sama dengan 4,6. Jadi letak titik berat benda yang membentuk huruf T ini, gambar yang membentuk huruf T ini berada pada 4,6 untuk sumbu Y, sehingga diperoleh koordinat titik beratnya yaitu X0, Y0 4 untuk sumbu X dan 4,6 untuk sumbu Y. Contoh soal nomor 3, perhatikan gambar bidang 2 dimensi berikut. Letak titik berat bidang dari garis AB adalah. Oke, perhatikan gambarnya. Di sini ada sebuah gambar. Nah, selanjutnya ditanyakan adalah letak titik berat terhadap garis AB. Oke, pembahasan. Nah, untuk menghitung titik berat dari garis AB, maka yang dicari hanya titik berat terhadap titik Y, yaitu Y0. Jadi untuk sumbu X-nya tidak ya. Jadi kita hanya akan menghitung titik beratnya terhadap sumbu Y karena pertanyaannya terhadap garis AB. Garis AB kan ini yang di bawah yang hitam, berarti letak titik berat terhadap garis AB berarti mengarah ke atas, jadi itu terhadap sumbu Y. Nah, yang pertama kita tentukan dulu benda 1 dan benda 2. Oke, benda 1 yang di bawah, benda 2 yang di atas. Jadi ini adalah pembatas untuk benda 1 dan benda 2. Nah, tentukan yang mana Y1 dan Y2. Nah, Y1 untuk benda 1 yang garis putus-putus ya. Nah, untuk nilainya itu 2 dari karena ini A tingginya ini 4, berarti anggaplah di sini 0 sampai di sini 4, pertengahannya ya 2. Untuk Y2 letaknya di sini. Oke, Y2 itu sama dengan 6 karena
ini tingginya 8 ya. Nah sementara Y2 untuk benda 2 kita tinjau dari 4 ke 8, 4 sampai 8, jadi antara 4 dengan 8 pertanyaannya itu 6. Nah selanjutnya kita tentukan luas masing-masing benda. A1 sama dengan 4 kali 6, 4 kali 6 yaitu 24. Untuk A2 4 kali 2 yaitu 8. Nah kita tinggal menghitung titik beratnya. Nah Y0 sama dengan A1 Y1 tambah A2 Y2 per A1 tambah A2, sehingga diperoleh 24 kali 2 tambah 8 kali 6 per 24 tambah 8 sama dengan 3. Jadi titik berat terhadap garis AB pada gambar ini terletak pada Y0 nya itu sama dengan 3 ya. Jadi titik berat terhadap sumbu Y pada gambar ini dari garis AB yaitu 3. Oke, nomor 4. Gambar berikut adalah susunan benda pejal homogen yang terdiri dari silinder pejal dan kerucut pejal. Koordinat titik berat susunan benda terhadap titik O adalah, jadi kita akan tinjau titik beratnya terhadap titik O. Oke, pertama kita perhatikan gambarnya dulu ya. Oke, jadi gambarnya di sini ada tabung atau silinder. Di atasnya ada sebuah kerucut. Oke, kita ke pembahasan. Nah, yang pertama sama dengan pembahasan sebelumnya, kita harus menentukan dulu yang mana benda 1 dan benda 2. Jadi kita ambil benda 1 itu adalah silinder pejal atau tabungnya, benda kedua itu adalah kerucutnya. Kemudian kita tentukan titik beratnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk sumbu X nya kita tidak akan hitung karena pertanyaannya kan menentukan titik berat terhadap titik 0. Jadi kan titik 0 di sini berarti sama dengan soal nomor 3. Yang akan kita hitung hanya titik berat terhadap sumbu Y. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk sumbu X titik beratnya itu sama dengan 0 karena ditinjau dari titik 0 maka X0 nya itu sama dengan 0. Nah untuk Y1 kita gunakan rumusnya itu 1/2 kali T. Jadi untuk menentukan titik berat terhadap sumbu Y untuk benda pertama yaitu 1/2 kali T. Karena benda pertama kita ambil di sini adalah tabung, jadi 1/2 kali tinggi tabung atau tinggi silinder itu sama dengan 1/2 kali 40 yaitu 20 cm. Jadi untuk menentukan titik berat terhadap sumbu Y pada sebuah silinder kita gunakan rumus yaitu 1/2 kali tinggi. Kemudian untuk Y2, nah untuk Y2 yaitu titik berat terhadap sumbu Y pada benda kerucut. Nah untuk kerucut rumus titik beratnya yaitu terhadap sumbu Y adalah 1/4 kali tinggi. Ini saja ya, 1/4 kali tinggi. Namun kita jumlahkan dengan 40 karena dia berada pada ketinggian 40 atau dia berada di atas 40 cm yang merupakan tinggi dari sebuah silinder, makanya ditambahkan dengan 40. Namun pada dasarnya rumus untuk menentukan titik berat pada sebuah kerucut pejal menggunakan rumus 1/4 kali T. Nah tingginya kan 30, jadi 1/4 kali 30 tambah 40. Oke, 1/4 dari 30 itu adalah 7,5 tambah 40 sehingga diperoleh titik berat untuk benda kedua adalah 47,5 cm. Kemudian yang ketiga adalah menentukan volume masing-masing benda. Oke, jadi untuk volume 1 yaitu volume dari silinder kita gunakan rumus VR pangkat 2 kali T, yaitu sama dengan 400 pi. Jadi P nya tidak perlu diubah ke 22/7 atau 3,14, cukup dituliskan pi saja. Nah jadi volume benda 1 yaitu 4000 pi ya, 4000 pi. Nah jari-jarinya kan 10, pangkat 2 100 kali tinggi 40 jadi 4000. Untuk V2, maaf ya, di sini seharusnya tertulis V2. V2 sama dengan 1/3, jadi untuk mencari volume kerucut kita gunakan rumus
1/3 kali V kali R pangkat 2 kali tinggi, yaitu diperoleh hasil sama dengan 1000 pi. Jadi T nya kan 30 bagi 3 itu 10, R nya kan sama ya, R nya jari-jarinya itu sama 10, pangkat 2 100 kali 10 hasilnya 1000 pi. Selanjutnya kita tinggal menentukan titik beratnya terhadap sumbu Y. Nah, Y0 sama dengan V1 kali Y1 tambah V2 kali Y2 per V1 tambah V1. Kita substitusikan nilainya 4000 pi kali 20 tambah 1000 pi kali 47,5 per 4000 pi tambah 1000 pi. Nah, sehingga diperoleh 25,5. Ini terhadap sumbu Y. Nah, sehingga koordinatnya itu sama dengan, atau X0, Y0 itu sama dengan 0,25,5. Oke adik-adik, itulah pembahasan tentang titik berat, di mana kesimpulannya titik berat itu adalah titik tengah atau titik pusat sebuah benda yang letaknya pasti berada di tengah-tengah benda tersebut. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi, karena tidak lain itu disebabkan oleh keterbatasan ilmu saya. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Semoga apa yang saya bahas dan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.